Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Penatua penegakan, tidak baik membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, bukan? Tiba-tiba, disertai dengan suara tua, Tan Yun merasa pusing, tetapi tiba-tiba muncul di samping Shen Qingfeng, ditarik di belakangnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kanan kering Shen Qingfeng menghantam telapak tangan kiri Qiu Yongming dengan keras. Kedua telapak tangan saling memukul, kekuatan menakutkan yang tak terlihat, menyebar, puncak pasir dan batu yang beterbangan, 30 kaki di sekitar kekosongan, dalam sekejap, merangkak dengan gumpalan retakan spasial seperti rambut. Retakan spasial cepat berlalu, menghilang, darah tubuh Qiu Yongming berjatuhan, satu demi satu mundur 3 kaki untuk berdiri dengan tubuh yang stabil. Sebaliknya, tangan kiri Shen Qingfeng menarik Tan Yun, meluncur 10 kaki ke belakang di tanah sebelum menstabilkan tubuhnya. Tan Yun, yang berada di tingkat ke-7 dari Fatal Soul Realm, bisa melihat melalui kekuatan para kultivator yang jauh lebih tinggi dari dirinya di bawah murid surgawi Hongmeng, dan dia bisa melihat sekilas bahwa Shen Qingfeng dan Qiu Yongming keduanya berada di tingkat ke-6 alam pemurnian jiwa. Jelas, pertama kali mereka bertemu, pasang surut langsung ditentukan. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jika bukan karena Shen Qingfeng, telapak tangan Qiu Yongming sudah cukup untuk membunuh dirinya sendiri. Shen Qingfeng, dia membunuh putraku dan melukai murid penegak hukumku, dia pantas mati. Qiu Yongming meraung, beraninya kau menghalangi tetua ini untuk menegakkan hukum. Mata Shen Qingfeng sedikit menyipit, dan di matanya yang mendung, cahaya dingin muncul, masih dengan amarah yang berapi-api. Qiu Yongming, ini Di dan Feinku. Aku memanggilmu seorang penatua, kamu benar-benar memberi dirimu wajah yang panjang. Apa yang kamu, berteriak pada orang tua itu? Shen Qingfeng menjulurkan jarinya dan menunjuk Qiu Yongming, jika Tan Yun benar-benar membunuh Qiu Qilin tanpa alasan dan melukai 21 muridmu, aku tidak akan pernah berpihak. Tapi, sebelum semuanya jelas, kamu ingin membunuh Tan Yun, anjing macam apa kamu? Aku poh. Shen Qingfeng jelas berada di pihak Tan Yun. Jika Tan Yun meninggal, saudara keduanya, Shen Qingqiu, harus mati karena sumpah. Terlebih lagi, pada saat itu, ketika wanita itu mengeksekusi dirinya sendiri karena ramuan giok pemulih jiwa, jika Tan Yun tidak mempertaruhkan rasa tidak hormatnya untuk menentang wanita itu, kehidupan lamanya akan hilang. Sekarang Qiu Yongming, anjing ini, ingin membunuh Tan Yun, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Belum lagi Tan Yun tidak memanggilnya untuk bertarung, bahkan jika tidak, Shen Qingfeng tidak akan pernah diam dan tidak melakukan apa-apa. Kamu berani mempermalukan penatua ini. Wajah tua Qiu Yongming memerah, suara marah, tersapu keluar dari aula sejernih es Shen Subing, dengan dingin menyela, penatua Qiu, Qingfeng benar, jika Tan Yun memiliki kesalahan di tempat pertama, kami dan garis keturunan tidak akan pernah memihak. Tapi masalahnya belum terungkap, kamu di luar kendali. Bukankah ada yang tidak menaruh garis keturunan dan ku di mata? Shen Subing, mengenakan gaun bunga emas panjang, berdiri di depan Shen Qingfeng, menatap Qiu Yongming sedingin es. Dia jelas tidak mendukung Tan Yun, tetapi karena Shen Qingfeng. Dia sudah sangat muak dengan Tan Yun. Meskipun Tan Yun benar, karena Tan Yun, dan Fein telah diaduk oleh para murid penegak hukum, dengan binatang penghirup jiwa, selama ini. Bagus sangat bagus. Qiu Yongming menatap tajam ke arah Shen Subing, dan tidak bisa membantah, kepala bincing, Shen Qingfeng, kalian menyingkirlah dari penatua ini. Penatua ini ingin menanyai Tan Yun menurut hukum. Shen Subing tidak pernah ingin berpapasan dengan Qiu Yongming, karena Qiu Yongming adalah murid dari kepala penegakan hukum Sekte Abadi. Shen Subing tahu bahwa dia benar-benar putus dengan Qiu Yongming hari ini. Dia kembali menatap Tan Yun dengan tatapan dingin, matanya yang indah dipenuhi dengan kebencian dan kekesalan. Segera, dia menghela nafas lega dan berjalan ke kiri 3 kaki. Kamu nak, kamu tidak perlu menemukan masalah. Shen Qingfeng memelototi Tan Yun, dan kemudian berdiri dengan hormat, di belakang Shen Subing. Katakan, mengapa kamu membunuh murid penegak hukum Qiu Qilin? Sosok Qiu Yongming melintas dan muncul di depan Tan Yun, hampir mengaum. Jika mata bisa membunuh, Tan Yun akan mati ratusan kali. Dia tidak sabar untuk mencekik pelayan rendahan di depannya ini, yang telah memotong putra dan cucunya sendiri. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh,
kembali ke penegakan hukum Penatua. Ketika murid pergi ke Huangfu Place City, Qiu Qilin terkutuk itu pertama-tama mempermalukan muridnya, dan kemudian memeras batu roh kelas menengah dari muridnya. Murid, ketika meninggalkan gerbang kota, marah, jadi dia meminta batu roh kepada Qiu Qilin, dia tidak memberikannya, dan mempermalukan murid lagi. Kamu tidak tahu, aku benar-benar ingin membunuhnya pada waktu itu, tetapi dia tidak melakukan langkah pertama untuk membunuh murid itu, dan menurut aturan sekte, murid itu tidak memiliki kesempatan, kan? Jadi, murid itu dengan sengaja mengingatkannya untuk melaporkan koleksi pribadi batu rohnya kepada manajemen senior sekte, dan murid itu tidak lupa memberitahunya bahwa ini adalah kejahatan serius, dan bahwa dia harus dihapuskan dari kultivasi dan dikeluarkan dari sekte. Mendengar ini, Qiu Yongming sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia paling tahu temperamen putranya sendiri. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa putranya takut akan terungkap, dan karena dia dimanjakan, putranya pasti memiliki niat untuk membunuhnya. Tapi niat ini jelas merupakan jebakan yang dibuat oleh Tan Yun untuk membunuh putranya. Dia tahu lebih baik, kata Tan Yun, sengaja membuat dirinya marah sampai mati. Tan Yun, kamu tercela. Qiu Yongming meraung seperti guntur. Tan Yun mengabaikannya, lalu tertawa dan berkata, saat itu, Qiu Qilin, karena tidak melihat siapapun di sekitarnya, memerintahkan 20 murid penegak hukum untuk menguburkanku setelah menghabisiku. Penatua penegak hukum, mendengar ini, murid itu benar-benar tertawa, murid itu membunuh 20 orang terlebih dahulu. Pada titik ini murid tidak langsung menyerang untuk membunuh Qiu Qilin, karena 36 orang dari pembuluh darah lainnya, juga ingin membunuh murid itu. Jadi murid itu mengambil rencananya dan terbang menjauh dari. Oh tidak, tepatnya, dia melarikan diri dari kota alun-alun dan dengan sengaja membiarkan Qiu Qilin dan 36 orang menyusul. Kemudian, mereka bergabung untuk mencoba membunuh murid itu, yang persis seperti yang diinginkan murid itu, jadi murid itu memusnahkan mereka semua, setelan mati itu, benar-benar menyedihkan. Kata-kata itu baru saja jatuh, Tan Yun dengan hormat kepada Qiu Yongming membungkuk dalam-dalam, dengan tulus berkata, murid mengatakan 1000 kebenaran, untuk membuatmu percaya, murid ini akan menjadi kohesi gambar memori, biarkan kamu melihat lebih dekat, murid membunuh mereka proses. Kamu, Qiu Yongming sangat marah sehingga dia menjadi pusing. Kamu memiliki hati yang kejam. Kamu jelas-jelas mencoba membunuh anakku dengan sengaja. Tubuh Qiu Yongming bergetar, tubuh bagian atasnya tegak dan menyemburkan seteguk darah. Tan Yun, saya memiliki batu rekoleksi jiwa di sini, dengan batu ini, dapat membuat kenangan yang telah Anda kental, lebih jelas. Sen Qingfeng tertawa dan melemparkan batu kristal pengingat jiwa seukuran kenari ke Tan Yun. Qiu Yongming menyemprotkan 3 suap darah berturut-turut, menatap Tan Yun dengan tatapan mematikan, dan mengucapkan kata demi kata, tidak perlu, tetua ini mempercayaimu. Terima kasih atas kepercayaan para tetua penegak hukum, muridku berterima kasih. Di antara haluan Tan Yun, ejekan hormat ini, apalagi, membuat Qiu Yongming menyemburkan seteguk darah karena marah. Kemarahan dan kesedihan bercampur menjadi satu, membuat Qiu Yongming tampak telah berusia puluhan tahun. Dia benci untuk tidak menjadi penatua, tetapi juga untuk membalaskan dendam putranya. Tapi dia tahu lebih baik bahwa dia tidak bisa menyerang Tan Yun di depan Sen Subing dan Sen Qingfeng. Penatua penegak hukum, murid lebih dari 1 jam yang lalu, mendengar bahwa Anda ingin memanggil murid, putra pertama tidak akan menunggu untuk datang. Tan Yun mengamati 21 murid penegak hukum yang terluka parah di tanah dan berkata dengan marah, tetapi mereka mempermalukan dan melecehkan murid itu. Dan bukan itu saja, mereka bahkan mencoba menyerang murid itu dan menghalangi murid itu untuk bertemu denganmu. Tidak cukup bagi mereka untuk mempermalukan muridnya, tetapi mereka benar-benar membuat langkah untuk menghentikan murid itu agar tidak ingin bertemu denganmu. Jadi murid itu mengambil limbah ini, semuanya dipukuli dan dilukai. Tidak menunggu kata-kata Tan Yun, Qiu Yongming berteriak, cukup. Berbalik, Qiu Yongming mengorbankan perahu rohnya, dan dengan lambaian tangan kanannya, 21 aliran energi spiritual menyapu sekitar 21 orang dan melemparkan mereka semua ke perahu roh. Qiu Yongming baru saja menyapu perahu roh, nada Tan Yun tiba-tiba dingin, penatua penegak hukum, murid masih memiliki satu hal lagi, untuk bertanya kepada Anda, jika masalah ini sampai ke telinga patriark, Anda takut hidup Anda tidak aman. Tinju Qiu Yongchong mengepal, menggertakkan giginya dan berkata,
kamu, katakan. Penatua penegak hukum, murid pada hari pertama penyembahan ke Sekte Dalam, ketika memasuki gerbang gunung bagian dalam, bertemu dengan murid penegak hukum Sekte Dalam Yang Fei dan Sugang. Tan Yun berkata sambil menyeringai, mereka mengatakan murid itu karena dia membantai sesepuh penegak Sekte luar Qiu Yongchong. Jadi, untuk membalas dendam Qiu Yongchong, kamu memerintahkan semua murid penegak Sekte Dalam untuk menemukan cara untuk menyingkirkan murid. Betapa omong kosong, teriak Qiu Yongming. Saya juga berpikir itu omong kosong di pihak mereka. Tan Yun berbicara tanpa tergesa-gesa, kamu adalah penatua penegak Sekte Dalam. Kamu harus adil dan tegas, bagaimana mungkin kamu bisa memerintahkan semua murid penegak Sekte Dalam untuk membunuh muridku? Penatua penegak hukum, apakah Anda ingin melihat lagi ingatan murid dan Yang Fei dan Sugang? Qiu Yongming dengan dingin mendengus, tidak perlu, mereka berdua akan diselidiki oleh yang lebih tua. Jika apa yang kamu katakan itu benar, mereka memfitnah yang lebih tua, mereka pantas mati. Begitu kata-kata itu jatuh, perahu roh melonjak ke langit, dan aliran darah tumpah dari kehampaan. Siapapun akan tahu bahwa darah itu berasal dari mulut Qiu Yongming. Hahaha. Sen Qingfeng tertawa, anak baik, lidah beracun beberapa kata, lalu hampir hidup marah pada benda tua ini. Sangat lucu. Sen Subing tiba-tiba menatap Sen Qingfeng dengan dingin. Sen Qingfeng segera menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Sen Soubing menatap Tan Yun, matanya seperti es, kepala ini, mengirimi Anda pesan, tidak memiliki kekuatan yang cukup, jangan seperti pria sembrono, maka Anda tidak akan hidup lama. Terima kasih atas ajaran ketua. Tan Yun membungkuk dan berkata, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kepala ini, jika bukan hidup Anda tentang kehidupan King Qiu. Pada Anda, kata-kata Taois sejernih es belum jatuh. Tiba-tiba, kubah langit bergema suara non-marah, kepala es yang jernih, 4 jenis obat spiritual siap. Detik berikutnya, Immortal Sekte dan Vena tiga tetua, Zhou Tungsten budidaya, dari puncak-puncak muncul dari udara tipis. Dia mengamati keindahan surgawi Sen Subing, dan sedikit nafsu, kecabulan melintas di matanya. Penatua ketiga, bukankah masih ada 5 hari sebelum kamu mengumpulkan obat spiritual? Sen Subing membungkuk, alisnya berkerut. Di dalam hatinya, dia ingin membunuh benda tua yang telah berulang kali menganiayanya. Apa? Kamu punya pendapat? Zhou Tungsten menilai Sen Subing dengan gaya lama. Bawahanku tidak berani. Sen Subing membungkuk dan berkata, kamu tidak akan berani. Zhou Tungsten dengan dingin mendengus, penatua ini akan menunggu di sini, Anda pergi dan mengambil 4 obat spiritual sekarang. Sen Subing menggigit bibirnya, masih membungkuk, penatua ketiga, anggrek es nafas penyu, teratai batu yin hantu, dan rumput spiritual api terik, bawahanku belum menemukannya. Tapi apa? Wajah Zhou Tungsten sangat berubah, mencaci, kepala tangkoma sejauh ini, paling lama 6 bulan untuk hidup pada tingkat ini. Sekarang para penatua Vena Sekte Abadi dan, setelah diskusi, menyempurnakan pemulihan jiwa Zun dan mendesak, hari ini para tetua datang untuk mendapatkan ramuan, kamu benar-benar mengatakan tidak ditemukan. Tunggu apa lagi? Beri tetua ini berlutut. Mendengar ini, Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berlutut perlahan, penatua ketiga, izinkan saya menyelesaikan pidato saya. Meskipun bawahan saya belum menemukan ketiga ramuan ini, tetapi bawahan saya telah menemukan ramuan yang dapat menggantikannya. Sen Subing sengaja tidak menyebutkan 5 rumput giok yang mengembalikan jiwa yang mati, sangat takut bahwa, dalam keadaan marah, Zhou Tungsten akan menyerang Sen Qingfeng. Oh, Sen Subing, kamu sangat berani. Zhou Tungsten sangat marah dan tertawa, apa yang kamu ketahui tentang Saint Stage Grid dan Master Belaka? Pemurnian jiwa memulihkan Zun dan di antara banyak ramuan ketiga ramuan ini, tidak ada ramuan yang bisa menggantikan. Kamu belum menemukan, mengapa tidak mengatakan sebelumnya? Kamu menipu, mengerti. Penipuan juga, kamu masih berani berbicara omong kosong, mengatakan bahwa ada obat spiritual, dapat menggantikan anggrek es nafas kura-kura, teratai batu hantu yin, rumput roh panas terik. Apakah kamu tahu asal mula formula pil pemulihan jiwa? Budidaya Zhou Tungsten sangat marah, itu diturunkan dari nenek moyang kita. Jika memang ada obat mujarab pengganti, apakah leluhur tidak mengetahuinya? Semua tetua dari dan Vena Sekte Abadi kita, masih tidak tahu. Zhou Tungsten menarik napas dalam-dalam, sebagai kepala sekte dalam dan Vena, poin ini Anda tidak dapat melakukannya dengan baik, tetua ini sekarang akan memecat Anda dari jabatan kepala. Tan Yun memandang muridnya, diganggu seperti ini, hatinya sangat marah, tetapi kekuatannya terlalu rendah, jadi dia harus berdiri diam dan berpura-pura tercengang.
Sen Qingfeng berlutut di depan Zhou Tungsten, tampak bingung dan berkata, Penatua ketiga beristirahat dalam damai, Anda beristirahat dalam damai. Kamu biarkan sesepuh ini bagaimana menenangkan amarahnya. Suara teguran keras Zhou Tungsten, tiba-tiba, disela oleh Sen Subing, cukup. Sen Subing berdiri dari tatapan nafas api Zhou Tungsten, mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Zhou Tungsten, Penatua ketiga, posisi utama saya secara pribadi disegel oleh kepala Tang, bahkan jika saya ingin menghapus posisi kepala ini, itu adalah juga keputusan kepala Tang. Kamu tidak memenuhi syarat. Ketika Zhou Tungsten membeku, kata-kata Sen Subing selanjutnya membuatnya semakin marah. Sen Subing berkata dengan suara dingin, selain itu, kata bawahan, telah menemukan pengganti anggrek es nafas kura-kura, teratai batu yin hantu, ramuan rumput roh panas terik. Bawahan tidak menghormati leluhur. Meskipun resep obat mujarab yang ditinggalkan oleh leluhur tidak menyatakan bahwa ada ramuan pengganti, bukan berarti tidak ada, kan? Kamu sembrono, beraninya kamu mempertanyakan leluhur. Zhou Tungsten bergemuruh. Penatua ketiga, kamulah yang mengatakan itu. Bawahanku tidak bermaksud seperti itu. Sen Subing berkata, tampaknya telah memikirkan sesuatu, berseru, jalan alkimia, luas dan mendalam, ratusan juta obat spiritual, sifat obat yang sama atau bahkan dekat, lebih dari puluhan ribu, kurang dari 100. Selama pencapaian dan cukup dalam, bisa diganti dengan tangan, obat mujarab seperti apa, harus menggunakan obat mujarab apa. Pada saat ini, Tan Yun membeku, mengapa menurut Anda ini sangat akrab, aslinya adalah Sen Xiaoniwer, kata-kata yang dia katakan, paket aslinya dipindahkan. Adapun teguran Sen Subing barusan, Tan Yun tidak sedikit pun marah. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya muridnya. Terlebih lagi, sekarang dia menegur dirinya sendiri, suatu hari dia akan memberinya pelajaran yang sulit dan membuatnya marah. Bagus lebih dari puluhan ribu, kurang dari 100. Zhou Tungsten mencibir, nadanya penuh ejekan, Sen Subing, beritahu kami, 3 jenis obat spiritual mana yang menggantikannya. Biarkan juga penatua ini, lihat. Maaf, metode ini diberikan oleh tuanku, tanpa izin tuanku, bawahanku tidak bisa memberitahumu. Sen Subing dengan tegas menolak. Tuan, tuan yang baik. Zhou Tungsten mencibir, leluhur tidak mengatakan ada ramuan yang dapat diganti, tetapi tuanmu mengatakan ada, tidak mungkinkah pencapaian tuanmu di dan bahkan lebih tinggi dari leluhur. Sen Subing, kamu mencari alasan pejalan kaki seperti itu, ingin membuka dosa. Suara Sen Subing sedikit lebih tinggi dan lebih dingin, apa yang saya katakan itu benar, tidak ada yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak mempercayai saya. Bagus. Tetua ini membiarkan mulutmu keras. Zhou Tungsten berkata tanpa keraguan, memurnikan pil pemulihan jiwa akan memakan waktu 5 bulan. Karena Anda telah menemukan resepnya dan memiliki master yang tinggi untuk membimbing Anda akan memperbaiki pil pemulihan jiwa dalam waktu 5 bulan. Setelah 5 bulan, kamu secara pribadi membawa pil itu ke sekte dan vena abadi. Pada saat itu, jika tidak ada pil pemulihkan martabat jiwa, kamu akan mati. Mengatakan itu, tatapan Zhou Tungsten menampilkan warna penuh nafsu, tawa penuh nafsu di telinga Sen Subing. Kecantikan kecil, kamu harus tahu bahwa aku bisa membunuhmu berdasarkan ketidakmampuanmu untuk menyerahkan ramuan hari ini sendirian. Namun, Anda adalah mitra Taois kecil saya yang disetujui, saya akan menemukan cara untuk menunda Anda selama 5 bulan lagi. Jika kamu tidak ingin mati, kamu harus pergi ke sekte abadi dan memohon padaku dalam 5 bulan. Jika kamu melayaniku dengan nyaman, aku mungkin bisa membantumu. Kecantikan kecil, jangan membuatku menunggu terlalu lama hahaha. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhou Tungsten bangkit di udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak ke awan dan menghilang. Bajingan busuk, cabul tua. Tinju Sen Subing terkepal, tubuh halus gemetar. Sen Qingfeng berkata dengan marah, Nona, Zhou Tungsten ini telah berkomplot melawanmu, kamu harus menjaganya. Aku tahu, hanya, kata Sen Subing sambil melihat ke samping ke arah Tan Yun, tidak ada apa-apa untukmu di sini, apa yang kamu lakukan tinggal di sini. Pergi, saya pergi. Tan Yun menjawab dengan hormat, dan kemudian mengorbankan perahu rohnya, seperti kilat hitam menembus awan, dan melesat menuju arena seni bela diri raksasa. Di perahu roh, Tan Yun mengutuk, Zhou Tungsten. Zhou tidak berguna, cabul, sudah tua seperti itu, dan masih ingin menodai muridku. Zhou Tungsten, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan, bukankah pemurnian pil jiwa memulihkan martabat? Gunung abadi sebening es, aula sebening es. Qingfeng, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan? Sen Subing mondar-mandir di aula, hatinya membara dengan kecemasan, meskipun saya mengikuti langkah-langkah pemurnian pada resep tuan saya,
saya memiliki kepastian 30% bahwa saya dapat memperbaiki Zun dan yang memulihkan jiwa, tapi, kemungkinannya terlalu rendah. Hanya dalam 5 bulan, bagaimana mungkin aku bisa memperbaikinya? Kalau saja tuanku ada di sini. Tapi tuannya, tidak tahu di mana dia berada. Sen Subing menenangkan kecemasannya dan melihat ke samping ke arah Sen Qingfeng. Untuk saat ini, saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memperbaiki Zun dan yang memulihkan jiwa. Qingfeng, menurut resep dan yang ditinggalkan oleh tuanku, ramuan pengganti untuk anggrek es Turtle Bread peringkat ke-7 adalah rumput es naga Fin Dragon peringkat ke-7. Spectral Yin Stone Lotus Orde 9 digantikan oleh buah hati Suan Soul Yin Heart Fruit Orde 9. Rumput roh api terik yang berusia 3000 tahun diganti dengan Suanzi api merah yang berusia 1800 tahun. Rumput giok pengembalian jiwa, ganti dengan obat spiritual peringkat 8, rumput awan hijau jiwa difraksi. Qingfeng, kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan mendapatkan lebih dari 4 obat spiritual ini, aku akan mulai memperbaikinya sekarang. Mendengar itu, Sen Qingfeng segera menjawab, budak tua menurut. Ngomong-ngomong, biarkan Wende juga datang untuk membantuku. Sen Subing berbicara, juga, beritahu Luwu bahwa aku telah menyembunyikan kematian rumput giok pemulihan jiwa. Jangan biarkan dia berlutut. Budak tua memperhatikannya, budak tua mengucapkan selamat tinggal. Sen Qingfeng menyelesaikan kata-katanya dan mundur dari Aula Bingking. 2 jam kemudian, arena seni bela diri raksasa. Insiden Tan Yun membunuh putra satu-satunya penatua penegak hukum kemarin telah menyebar di Danfein. Pada saat ini, Tan Yun melangkah ke arena seni bela diri yang seperti mimpi, dan satu persatu, murid dan Pulse, menatap Tan Yun, mengepalkan tangan untuk memberi salam. 25 hari yang lalu, Tan Yun mengejutkan Danfein dengan membunuh Ye Ling di arena seni bela diri, dan sekarang dengan pembunuhannya terhadap Qiu Qilin, orang banyak benar-benar menyadari bahwa Tan Yun adalah master yang tegas dan tidak takut. Ketika Tan Yun tiba di aula otorisasi, dia menemukan barisan murid Danfein, ratusan dari mereka, sedang mengantri. Rupanya kerumunan, seperti dia, sedang menunggu 1000 pagoda ruang waktu biji sesawi kelas menengah. Dan setelah seseorang keluar dan mengosongkan pagoda kosong, mereka sendiri mengirimkan batu roh untuk memasuki kultivasi. Pada saat ini, seorang murid laki-laki di bawah sekte Luwu, memandang jauh ke arah Tan Yun yang sedang mengantri, diam-diam mencibir, Tan Yun, biarkan kamu senang dengan dirimu sendiri dulu sekarang, dalam 20 hari lagi, kakak senior Gao yang akan keluar dari dalam pagoda ruang waktu Master Extreme. Jika kakak senior Gao yang mengetahui bahwa kamu membunuh kakak senior Ye Ling, dia pasti akan membunuhmu. Saat malam tiba, Tan Yun, yang sedang mengantri, membayar biaya masuk pagoda selama 20 hari kepada salah satu diaken di dalam aula resmi. 5 juta batu roh tingkat rendah untuk 1 hari, dan 100 juta batu roh tingkat rendah selama 20 hari. Setelah itu, Tan Yun mengambil token dan pergi ke 520 Medium Grade Master Seed Space Time Treasure Tower. Luwu baru saja kembali ke tengah gua Gunung Abadi Luwu, ketika seorang diaken, Jiang Men, melangkah ke dalam gua dengan hormat. Penatua ke-12, baru saja, bawahanku pergi ke Gunung Abadi Changling untuk mencarimu, dan ketika saya melihat bahwa Anda tidak ada di sini, saya datang ke sini untuk mencari Anda. Diakon Jiang, ada apa? Luwu berkata dalam suasana hati yang tidak bahagia. Dia telah berlutut di Gunung Abadi Changling begitu lama sebelum Sen Subing membebaskannya. Dia sangat marah. Kembali ke-12 tetua, ketika penatua penegakan meninggalkan dan Pulse hari ini, dia meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa dia meminta Anda untuk melakukan perjalanan ke Huangfu Place City, mengatakan bahwa dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda. Adapun yang penting, dia tidak menyebutkannya, kata Jiang Men. Aku mengerti. Luwu mengangguk dan tersenyum sengit, Diaken Jiang, apakah Anda mendengar berita kematian Tan Yun baru-baru ini? Tetua ke-12, Tan Yun tidak mati. Tukang rendahan ini, hari ini bahkan bawahanku melihat muncul di arena seni bela diri raksasa. Jiang Men berkata dengan jujur. Apa yang kamu katakan? Tidak mati. Luwu meledak dalam kemarahan, Duan Zhen sialan ini, apa yang dia lakukan untuk makanan? Amarah. Luwu berpikir untuk mengatur agar Duan Zhen membunuh Tan Yun, menyimpulkan sejak saat itu, Tan Yun telah keluar dari pagoda 7 hari yang lalu, dan dia bahkan belum mati sekarang. Jiang Men, kamu pergi dan dapatkan Duan Zhen segera. Luwu memerintahkan. Alis Jiang Men berkerut, kembali ke-12 sesepuh, bawahan Dekan Duan belum melihat orang lain selama 7 hari. Sampah yang tidak berguna ini. Luwu mengutuk dan menambahkan, saya sekarang menuju ke Fangcheng untuk bertemu Qiu Yongming, jika Anda melihat Duan Zhen, katakan padanya bahwa jika saya kembali dari Fangcheng dan Tan Yun masih hidup, maka dia akan pergi ke neraka. Luwu bahkan tidak memikirkan fakta bahwa Duan Zhen sudah mati. Menurut pendapatnya,
Duan Zhen berada di level pertama Soul Refining Realm, jadi dia bisa membunuh Tan Yun, yang berada di level ke-7 dari alam jiwa janin, tanpa kecelakaan. Bawahanku mengikuti perintah. Jiang Men dengan hormat menjawab dan pergi. Lu Wu melangkah keluar dari gua, memanfaatkan perahu roh di bawah malam, dan menuju ke Huangfu Place City. Istana Kepala Grand Elder Senjata Vena, Aula Abadi Murong. Hanya dari dadanya, seperti ombak yang mengambang penuh, bisa dilihat, dia tidak dalam suasana hati yang tenang saat ini. Di wajahnya yang tertutup bulan, dia sangat kesal. Tantai Zongde, apa yang kamu banggakan? Kamu hanya seekor anjing dari keluarga Tantai, bukan? Itu benar, kekuatan keluarga Tantai telah meningkat berkat patriark, tapi keluarga Murong saya juga bukan sesuatu yang bisa dikacaukan. 4 hari yang lalu, setelah Tan Yun meninggalkan Huangfu Sengsing, Taois Murong berada di depan Tantai Zongde, bisa dikatakan, mengatakan segala macam hal baik, ingin tahu siapa orang yang telah mempermalukan dirinya sendiri dengan berbagai cara di dalam No. 3 pavilion VIP tertinggi. Tapi Tantai Zongde dari awal sampai akhir kalimat, tidak ada komentar. Ini dapat membuat Taois Murong yang berpikiran tinggi dan sombong, marah. Tuan, muridku memiliki permintaan penting untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, suara bergerak datang dari luar aula. Dilihat dari nada suaranya, pemilik suara itu memiliki emosi yang campur aduk, bingung, dan kaget. Masuk dan jawab, itu Tuan. Dengan suara hormat, seorang murid perempuan dalam gaun hijau panjang berjalan dengan langkah lotus. Gadis muda itu memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih, kulit yang berpacu dengan salju, bahu yang seolah menajam, dan pinggang berikat yang tak tertahankan untuk dipegang. Dia memiliki wajah malaikat tanpa bedak, dan tubuhnya yang ramping memancarkan kecantikan alami yang menawan dan memabukkan. Ruoshi, ada apa? Taois Murong bertanya. Gongsun Ruoshi mengerucutkan bibir merahnya dan membungkuk, Tuan, murid yang membeli 11 pedang terbang senjata roh berkualitas sangat tinggi yang kamu perbaiki terakhir kali memiliki keberadaan. Cepat katakan siapa itu. Tatapan Taois Murong penuh harap, itu seseorang dari pembuluh darah senjata kita kan? Tuan, dia. Gongsun Ruoshi menarik napas dalam-dalam, dia seharusnya menjadi murid Dan Fein. Dan Fein, bagaimana mungkin? Dari kursi gioknya, Taois Murong tersentak dan menatap Gongsun Ruoshi, dan Vena Sen Subing akan memiliki murid dari master senjata hebat. Apakah kamu bercanda? Sen Soubing dan 11 tetua, yang bahkan bukan alkemis, bagaimana mungkin mereka bisa mengajar murid master senjata hebat? Ruoshi, apakah kamu melakukan kesalahan? Setelah mendengar ini, Gongsun Ruoshi dengan jujur berkata, Tuan, terakhir kali setelah murid saya mencari di seluruh Vena senjata dan gagal menemukannya, murid mengambil Soul Sniffing Beast untuk menentukan sisa aromanya di pavilion 10.000 harta karun roh. Kemudian selama periode ini, murid pergi ke gerbang gunung 8 Vena lainnya secara terpisah dan akhirnya mengkonfirmasi bahwa dia telah memasuki Vena Dan. Tapi Vena senjata kita selalu tidak cocok dengan Vena Dan muridnya tidak cukup baik untuk memasuki Vena Dan tanpa izin. Setelah mendengarkan, mata indah Taois Murong mengungkapkan jejak pemahaman, nada penegasan, jika saya tidak salah, jika guru menebak, orang itu sama sekali bukan ahli senjata hebat, pasti Sen Subing, sengaja dikirim orang ini ke pavilion untuk membuat hal-hal ini. Karena tahun Sen Subing, melihat master menyempurnakan 11 pedang terbang, pasti dia berpura-pura. Meskipun aku tidak yakin, mengapa dia melakukannya, tapi aku tidak pernah percaya, mereka dan Vena bisa keluar dari master senjata yang hebat. Tao Murong memandang Gongsun Ruoshi, nah, selama periode waktu ini, Anda telah menunda banyak waktu untuk mencari orang ini. Selanjutnya, Anda dapat menutup dan memengaruhi Grid Artefak Master peringkat rendah tanpa khawatir, dalam waktu singkat, lebih dari 2 tahun, kompetisi alkimia 3 sekte kuno, Tuanku memiliki harapan besar untukmu. Ya Tuan. Setelah Gongsun Ruoshi menjawab, dia bertanya, Tuan, kakak perempuan Zhong Wu, bagaimana pemurniannya sekarang? Setelah mendengar ini, senyum tulus akhirnya muncul di wajah dingin Taois Murong, Xiao berbakat dan memiliki pemahaman yang besar, sekarang Tuan telah mengizinkannya memasuki menara waktu dan ruang untuk berkultivasi. Nanti, Tuan akan melanjutkan untuk menginstruksikannya, Tuan percaya bahwa pada hari dia keluar, baik kekuatan dan keterampilan pemurnian senjatanya akan meningkat dengan pesat. Dia pasti akan luar biasa sepertimu di masa depan. Keesokan harinya, pada siang hari, Huangfu Place City, Aula Sila. Lu Wu dan Qiu Yongming saling memandang dan duduk. Kakak Lu, apa pendapatmu tentang lamaranku barusan? Qiu Yongming sangat menantikannya. Lu Wu mengangguk berat, tentu saja, Tan Yun adalah orang yang kamu dan aku ingin bunuh, aku akan membiarkannya mati sesegera mungkin. Setelah dia meninggal, Penatua Qiu juga harus menepati janjinya. Itu alami. Qiu Yongming mengeluarkan suaranya, setelah kematian Tan Yun,
pedang terbang senjata Zun atribut guntur, aku pasti akan memberikannya kepadamu dengan kedua tangan. Waktu berlalu 1 hari lagi, setelah Luwu kembali ke Gunung Abadi Ludao, dia melihat Jiang Men dengan cemberut menunggu di luar guanya. 12 sesepuh, itu tidak baik. Jiang Men sibuk menyambutnya. Diaken Jiang, apa penyebab alarm? Luwu mengerutkan kening. Jiang Men sedang sibuk berkata, berita datang dari Diaken Feng, yang menjaga Lamp Soul Hall, mengatakan bahwa lampu kehidupan Dekan Duan baik-baik saja setengah bulan yang lalu. Tetapi ketika dia memeriksa kemarin, dia menemukan bahwa lampu kehidupan Dekan Duan telah padam. Apa? Duan Zhen sudah mati. Luwu tampak muram, masuk dan bicara. Luwu melangkah ke dalam gua dengan khawatir. Jiang Men mengikuti dengan cermat. Di mansion gua, Luwu mengerutkan kening dengan sedih. Tan Yun membunuh murid pribadiku Yeling, jadi aku meminta Duan Zhen untuk membunuh Tan Yun. Dengan kekuatan level 1 ranah pemurnian jiwa, dia pasti tidak akan mati di tangan Tan Yun, jadi bagaimana tepatnya dia mati. Setelah mendengarkan, Jiang Men dengan hati-hati berkata, Tetua ke-12, Shen Qingfeng memperlakukan Tan Yun seperti putranya sendiri, apakah Shen Qingfeng menemukan sesuatu dan membunuh Diaken Duan? Luwu semakin mengernyit, jika benar Shen Qingfeng membunuhnya, orang tua itu pasti akan memberitahu kepala suku. Jika kepala suku tahu, dia pasti akan mencurigai kepalaku. Tapi sungguh, kepala suku masih membiarkanku kembali dari Gunung Abadi Changling, obat apa yang dia jual di labunya. Poin ini, aku benar-benar tidak tahu. Setelah mengesampingkan keraguannya, Luwu menatap Jiang Men dan menghela nafas, aku ingin membiarkanmu membunuh Tan Yun kali ini, tetapi sekarang tampaknya kematian Duan Zhen telah menakuti ular itu. Jiang Men, apakah kamu punya ide bagus untuk memusnahkan Tan Yun? Jiang Men merenung sedikit dan berkata, Tetua ke-12, fakta bahwa Tan Yun mampu membunuh Yeling berarti bahwa kekuatannya di peringkat pertempuran dan Dao paling banyak berada di peringkat 150, jadi mengapa kita tidak membiarkan para murid menyerang? Bawahanku mendengar bahwa murid tertuamu Ouyang Qian dan murid kedua Gao Yang Wushuang, dalam 18 hari lagi, akan keluar dari dalam pagoda ruang waktu Master Extreme, mengapa tidak membiarkan mereka membunuh Tan Yun, dengan mudah. Mendengar kata-kata ini, Luwu terdiam untuk waktu yang lama dan mengangguk, Xiao Qian berada di peringkat 45 di peringkat pertempuran dan Dao, Wushuang berada di peringkat 36, keduanya kuat di peringkat Crouching Dragon, membiarkan mereka membunuh Tan Yun adalah sungguh ide yang bagus. Bagaimana dengan ini, serahkan masalah ini padamu. Ketika mereka keluar dari gerbang, biarkan mereka menemukan kesempatan yang tepat dan alasan yang tepat untuk membunuh Tan Yun. Jiang Men tersenyum sengit dan berkata, bagus, bawahanku mengerti. Tunggu saja kabar kematian Tan Yun. Waktu berlalu, setengah bulan kemudian, Gunung Abadi Bingqing. Suara kecewa datang dari pintu tertutup Ice Clear Hall. Wende, gagal lagi. Aku sangat bodoh, resep guru sangat rincin. Tapi aku tidak pernah bisa mencapainya, perpaduan sempurna dari sifat obat. Nona, Anda tidak bisa disalahkan untuk ini, Anda baru saja dipromosikan menjadi Master Zun dan peringkat rendah untuk waktu yang singkat, jadi itu normal jika Anda tidak berhasil memperbaiki Zun dan yang memulihkan jiwa. Saya tahu semua ini, tetapi jika saya tidak dapat memperbaikinya, setelah 4 bulan atau lebih, orang tua ini, Zhou Tungsten, pasti akan mengambil kesempatan untuk mengancam saya dan menghancurkan kepolosan saya. Nona, ini bisa. Wende, seseorang akan datang, pertama-tama singkirkan Tungku dan. Tepat pada saat ini, puncak susunan teleportasi yang mengarah ke Huangfu Place City menyala. Ruang seperti riak air pada saat itu, seorang oktogenarian, tersenyum dari dalam susunan teleportasi melangkah keluar. Orang ini tidak lain adalah kepala juru lelang dan penilai Huangfu Sein Bang, Tantai Zongde. Apakah gadis Shen di sini? Tantai Zongde tersenyum, jelas dalam suasana hati yang baik. Pintu aula terbuka perlahan, dan Shen Subing berjalan keluar, tersenyum Ying-Ying, matanya bingung, Penatua de, apa yang membawamu ke sini? Kenapa, tidak ada orang tua yang tidak bisa datang jalan-jalan? Tantai Zongde mengelus jenggotnya dan tersenyum. Apa kata-katamu? Datang dan duduk di aula. Setelah Shen Subing mengundang Tantai Zongde, ke aula Bingqing dan mengambil tempat duduknya, Tantai Zongde memandang Shen Wendei dan tersenyum, Elder ke-6, saya ingin berbicara dengan kepala Shen sendirian. Shen Wendei tersenyum, berbalik dan melangkah keluar dari aula Bingqing dan menunggu di luar aula. Tantai Zongde melambaikan tangan kanannya, dan seketika, seluruh ruang permukaan aula Bingqing bergetar, membentuk batas kedap suara. Shen Subing tersenyum, Penatua de, apa yang begitu misterius? Tantai Zongde tersenyum, gadis Shen, orang tua datang hari ini untuk membawa 2 hal. 1. Selamat telah menemukan master yang baik. Yang kedua, sebelum Tantai Zongde menyelesaikan kata-katanya, Shen Subing tiba-tiba menjadi bersemangat,
Penatua De, tidak ada yang tahu tentang pemujaan saya terhadap seorang guru. Karena Anda tahu, tidakkah Anda tahu, bagaimana menemukan tuanku? Tantai Zongde membeku sesaat, lalu tertawa dan berkata, Gadis Sen, hal kedua yang dikatakan orang tua adalah bagaimana menemukan tuanmu. Bagaimana menemukan? Sen Subing menjadi semakin bersemangat. Dia sangat ingin bertemu dengan tuannya. Selama Master akan melakukan sesuatu untuk memurnikan pil jiwa memulihkan martabat, itu akan sangat mudah. Gadis Sen, mengapa kamu begitu bersemangat ketika tuanmu disebutkan? Ini tidak seperti karakter lamamu. Tantai Zongde kecewa. Penatua De, sejujurnya, aku punya masalah mendesak untuk menemukan tuanku. Tatapan Sen Subing bersemangat, katakan padaku dengan cepat, bagaimana menemukan tuanku. Baik, Tantai Zongde berkata jujur, orang tua dan tuanmu akan bekerja sama untuk waktu yang lama dalam beberapa hal. Ketika tuanmu pertama kali berpisah dari aku yang lama, dia berkata bahwa jika dia ingin menemukannya, dia akan memasang spanduk di puncak Gunung Abadi Changling. Setelah tuanmu melihat bendera, dia akan pergi ke Huangfu Sengsing untuk mencarimu. Aku datang jauh-jauh hari ini, selain memberitahumu tentang ini, aku juga ingin bertanya padamu gadis, apa sebenarnya asal-usul tuanmu? Setelah mendengar metode bagaimana menemukan tuannya, Sen Subing dapat digambarkan sebagai penyelamat yang putus asa, sangat gembira. Delao, sejujurnya, tuanku, orang tuanya datang dan pergi tanpa bayangan, identitasnya, saya tidak yakin. Begitukah? Dia bisa mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya muridnya, dan kamu bahkan tidak tahu. Tantai Zongde terdengar sangat bertanya. Penatua De, aku tidak berbohong padamu. Mata Sen Subing gerah, tuan orang tuanya juga benar-benar, dia tidak memberitahuku apa-apa. Hehehe, iya, orang tua itu percaya padamu. Tantai Zongde tertawa dan berkata, Gadis Sen, meskipun saya tidak tahu siapa tuanmu, tetapi saya yakin bahwa pencapaian tuanmu dalam seni dan jauh lebih baik daripada para tetua dari aliran dan dari sekte suci. Kamu ikuti dia dan pelajari seni dan dengan benar, masa depanmu tidak akan terbatas. Tantai Zongde berkata demikian karena sekitar setengah bulan terakhir, dia mengambil resep dan yang diberikan Tan Yun dan tidak membiarkan para tetua dari silsilah dan sekte suci melihatnya. Sebagai gantinya, dia memohon untuk melihat patriark saat ini, yang sangat terkejut setelah membacanya. Dia menyimpulkan bahwa formula untuk Life Renewing Saint Elixir adalah yang asli. Dan memberitahu Tantai Zongde, Guru Sen Soubing, kemungkinan besar adalah sekte suci Huangfu, hidup selama puluhan ribu tahun tanpa bertanya, tenggelam dalam budidaya barang antik tua. Sen Subing fokus kepala jangkrik, terima kasih banyak atas pujian Delao Liao, saya akan dan menguasai pelajaran yang serius. Tantai Zongde tersenyum dan bangkit, orang tua masih harus menemukan sesuatu untuk tuanmu, jadi saya akan pergi. Orang tua ditinggal. Sen Subing berkata dengan lembut, tolong tanyakan juga pada orang tuamu di masa depan di Huangfu Sengsing. Ketika kamu melihat tuanku, kamu diam-diam mengirim seseorang untuk memberitahuku. Ini, tidak baik, kan? Bagaimana jika tuanmu marah? Tantai Zongde tampak malu. Elder De, itu tidak akan terjadi. Tuanku hanya memiliki satu murid yang berharga, bagaimana dia bisa marah? Sen Subing berkata, tuanku adalah orang yang menarik, dia bukan orang yang kaku. Bagus. Orang tua setuju. Tantai Zongde berkata dengan serius, namun, aku sudah memberitahumu keberadaan tuanmu. Jika tuanmu marah, kamu harus menjelaskan dirimu sendiri, dan kamu tidak boleh menghalangi kerja sama di masa depan antara aku dan tuanmu. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab. Sen Subing tampak seperti memiliki pikiran yang jernih. Diam-diam, dia berkata, Tuan memberi saya cincin dewa-dewa yang begitu berharga, saya tidak percaya dia akan marah kepada saya. Hehe. Kalau begitu orang tua merasa lega. Tantai Zongde tertawa dan tidak segera pergi, tetapi menatap cincin Qiankun emas di tangan Sen Subing dan berseru, Gadis Sen, cincin Qiankun Anda dengan naga emas bercakar 12 yang terukir di bagian luar sangat indah, jadi itu tidak boleh benda biasa, tapi aku bahkan tidak tahu nilainya. Dari mana kamu mendapatkannya? Ini hadiah dari tuanku. Sen Subing memutar-mutar God Master Ring di jari gioknya yang halus dan berkata dengan gembira. Tidak heran. Hehehe. Memiliki master yang begitu kuat juga merupakan berkah bagimu gadis. Setelah pujian tulus Tantai Zongde, selamat tinggal. Setelah Tantai Zongde pergi, Sen Subing tersenyum seperti bunga dan melangkah keluar dari aula Bingking. Nona, apa yang begitu bahagia? Sen Wendy bingung. Bukankah Nona sebelumnya cemas karena dia tidak bisa memurnikan pil Zun pemulihan jiwa? Wendy, aku tahu bagaimana menemukan tuanku. Tatapan masam melintas di mata indah Sen Subing. Kamu segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan pasang bendera di puncaknya. 2 hari kemudian, arena seni bela diri raksasa,
520 di atas pagoda ruang waktu biji master kelas menengah, kabut tipis dan awan yang mengalir bergulung, dan pusaran energi spiritual, setinggi 150 kaki, dengan panik melonjak ke dalam pagoda. Tan Yun duduk berlutut, melakukan teknik Qi kondensasi Hongmeng untuk berkultivasi sambil memanipulasi api es Hongmeng untuk melahap api Suan Laut Valet. Sekarang hari ke-20 sejak Tan Yun memasuki pagoda, 19 hari telah berlalu di luar dan 57 hari telah berlalu di dalam pagoda. Waktu di dalam menara, 3 hari lagi, Tan Yun akan keluar dari gerbang. Pada saat ini, api es Hongmeng setinggi setengah kaki yang asli, dengan melahap api Suan Laut Ungu, kini telah melonjak hingga ukuran 2 kaki. Api ilahi ada di depan Tan Yun, seperti binatang api, memenjarakan dan melahap api Suan Laut Ungu, yang tingginya sudah 3 inci. Api Suan Laut Ungu, dengan kecepatan mata telanjang tidak bisa dilihat perlahan menyusut. Pada tingkat ini, itu akan dimakan dalam 3 hari. Waktu itu seperti anak panah, 3 hari setelah waktu di menara. Ketika pintu menara masih setengah jam dari pembukaan, nyala es akhirnya akan melahap lautan ungu saat Suanyi, nyala es setinggi 2 kaki, dengan cepat naik menjadi 3 kaki. Tubuhnya berwarna biru es dari nyala es, perlahan-lahan terbakar. Dalam sekejap, lapisan es dingin setebal 3 kaki dari menara besar yang kental. Tan Yun di lapisan es, membuka matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terselubung, dan tertawa keras, hahaha, atribut es api kelas harta karun yang ekstrim berbeda. Sekarang setelah api es Hongmeng melahap, ia telah menyeberang dari tahap kedua sukses kecil, ke puncak tahap kedua. Puncak peringkat kedua berarti bahwa kekuatan api es Hongmeng dapat dengan mudah menghancurkan harta sihir senjata roh berkualitas sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Saat ini, Tan Yun memiliki cukup banyak cara untuk melawan musuh-musuhnya. Pertama, dia telah mengolah tubuh Tuan Surgawi ke tahap kedua dari kesuksesan besar, tingkat kekerasan dagingnya sebanding dengan senjata spiritual kelas atas, dengan kekuatan untuk merobek senjata spiritual kelas menengah dengan miliknya, tangan kosong. Kedua, jiwanya sekuat ranah jiwa yang lengkap, dan dengan murid ilahi saja, dia tak terkalahkan di bawah ranah jiwa yang utuh. Ketiga, api ilahi telah dipromosikan ke tahap kedua dari kesuksesan besar, dengan kekuatan untuk secara instan membakar senjata spiritual kelas atas. Keempat, sekarang api es Hongmeng telah memasuki puncak tahap kedua, dengan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan senjata spiritual kualitas tertinggi. Kelima, adalah pembunuh terbesar, 1000 variasi, kekuatan tak terbatas dari formasi pedang pembantaian ilahi. Meskipun Tan Yun tidak dapat melakukan teknik pedang pembunuh dewa tanpa ke-11 atribut yang dikumpulkan dalam satu pedang terbang, dia masih termasuk yang terkuat dari Vena dan dia telah melangkah ke jajaran terkuat seluruh sekte dalam. Sementara itu, Tan Yun berada di dalam pagoda, dan melalui 2 bulan kultivasi, tidak merasakan penghalang tingkat ke-8 dari alam jiwa janin. Setelah meninggalkan pagoda, lulus ujian, menaiki pagoda ruang waktu biji Master Extreme, dan berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, dia pasti akan dapat naik ke tingkat ke-8 alam jiwa janin. Di tengah pemikiran, 3 kaki api es besar itu masuk ke telapak tangan kiri Tan Yun, dan segera, es dingin yang menyelimuti Tan Yun menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah ada. Setengah jam kemudian, pintu menara perlahan terbuka, Tan Yun bangkit, sedikit menyesuaikan jubahnya, dan melangkah keluar. Hari ini adalah hari pembukaan menara harta karun ruang waktu biji Master Extreme, yang dibuka setiap 3 bulan sekali, dan juga setiap 3 bulan, 200 orang terkuat di Dan Pulse, memanjat menara untuk berkultivasi, oleh karena itu, lebih dari 60.000 murid Dan Pulse, hampir semuanya datang. Mayoritas orang tentu ingin menyaksikan proses Dan Pulse terkuat memanjat menara hari ini. Pendakian menara Maret tidak diragukan lagi adalah hari paling agung bagi para murid garis keturunan dan untuk melihat gaya yang terkuat. Tan Yun melewati kerumunan yang ramai dan memasuki aula otoritas, memberikan token untuk membuka pagoda ke-520 kepada Diaken yang bertugas menjaga aula otoritas. Dan dari mulut Diaken, dia mengetahui bahwa pagoda ruang waktu biji Master Extreme dibagi menjadi 108 lapisan. Jika Anda dapat lulus ujian dan naik ke 8 lantai terakhir, 1 hari kultivasi di dalamnya setara dengan 18 hari. Tapi sudah 30.000 tahun, murid batin dan Vein paling banyak hanya naik ke lantai 99. 1 hari di dalam sama dengan 10 hari di luar. Tentu saja, memiliki kekuatan hanyalah syarat paling dasar untuk memanjat menara. Jika Anda naik ke lantai 99, Anda perlu berkultivasi di dalamnya selama 3 bulan, dan Anda perlu membayar 10 juta batu roh tingkat rendah per hari. Jika Anda naik ke lantai 108, Anda harus membayar 15 juta batu roh tingkat rendah per hari. Jika Anda tidak memiliki batu roh, Anda tidak memenuhi syarat untuk memanjat menara. Hati Tan Yun 10.000 kuda lumpur rumput bergegas melewatinya. Dan Pulse ini benar-benar terlalu gelap.
Dalam perhitungan ini, bahkan jika seseorang naik ke lantai 99 dan berkultivasi selama 3 bulan, itu masih akan menelan biaya 900 juta batu roh kelas bawah. Dengan pencapaian Tan Yun dalam pembuatan artefak, dia dapat melihat sekilas bahwa jika dia membuka pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme selama 3 bulan, jumlah batu roh yang dikonsumsi paling banyak adalah 600 juta. Tentu saja, dari sudut pandang senior dan Pulse, itu adalah sudut pandang lain. Di mata Vena dan senior, murid Vena dan dapat memperbaiki pil untuk dijual, setiap orang bernilai banyak uang. Alih-alih membiarkan murid pulsa mereka sendiri, konsumsi batu roh ke harta sihir pemurnian pulsa lainnya, formasi, jimat di atas, daripada melalui 1000 media, menara harta ruang waktu master berkualitas sangat tinggi, mempromosikan budidaya murid pada saat yang sama, tetapi juga para murid batu roh kembali. Tentu saja batu roh ini, hanya sebagian kecil, menjadi pintu bagian dalam dan kepala Vena, gaji para tetua. Sebagian besar, jatuh ke tangan para tetua Sekte Abadi dan Vena. Untungnya bagi Tan Yun, jumlah batu roh ini masih mampu. Tan Yun akhirnya mengetahui dari mulut diaken itu bahwa sebentar lagi pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme akan dibuka, ketika para murid di dalam keluar. Akan ada 3 jam untuk memasok para murid untuk mendaki menara. Jadi, Tan Yun meninggalkan aula resmi dan menuju ke pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme yang mirip derek. Pada saat ini, ada lautan manusia di bawah pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme setinggi 1000 kaki. Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang kerumunan, menunggu menara dibuka. Beri jalan, beri aku jalan sialan. Tiba-tiba, bersama dengan suara menghina yang agak familiar, sebuah tangan dengan kejam mendorong Tan Yun. Wos, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Tan Yun tiba-tiba berbalik dan menarikan tangan kanannya, menggambar busur di kehampaan dan memukul wajah murid itu. Gigi dan darah murid yang patah bercampur menjadi satu dan keluar dari mulutnya, menghantam seperti bola meriam 3 kaki jauhnya. Pria ini tidak lain adalah keponakan dari penatua ketiga dan Pulse Sekte dalam, Pang He. Terakhir kali Tan Yun mematahkan lengan dan kakinya, dia baru saja pulih hari ini, jadi dia membawa sekelompok saudara junior dan siap untuk datang dan menyaksikan silsilah dan yang terkuat naik ke menara. Tanpa diduga, begitu dia tiba, dia ditampar wajahnya. Kakak senior Pang, apakah kamu baik-baik saja? 10 murid junior bergegas ke depan untuk membantu ketika wajah kanan Pang He bengkak merah, mengutuk dirinya sendiri merangkak, sialan, bajingan, berani memukul Laozi. Pang He tiba-tiba berhenti, mata terbuka lebar menatap orang yang memukulnya, wajah kemarahan menghilang, digantikan oleh ketakutan yang mendalam, tubuh menggigil berkata, jadi itu kakak senior Tan, hanya saja saya tidak melihat kamu, tolong lihat, tolong maafkan aku. Permisi. Mengatakan itu, Pang He mengecilkan lehernya, perlahan berbalik, dan mencoba menyelinap pergi. Setelah dimarahi, kamu ingin pergi. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu mengambil langkah lain, aku akan menyia-nyiakanmu lagi seperti terakhir kali. Pang He tertegun dan membalikkan tubuhnya, dan setelah kilatan kemarahan di matanya, dia meringkuk dan berkata, aku sudah minta maaf, apalagi yang kamu inginkan. Pada saat ini, kerumunan murid yang mengelilingi pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme melihat kembali ke Pang He yang terkenal, dan Tan Yun yang populer, dengan ekspresi berbeda. Di antara mereka, para murid di bawah 12 sesepuh, memandang Tan Yun, semua menatapnya dengan niat buruk. Para murid di bawah penatua ke-6 Sen Wende memiliki sikap sebaliknya. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa penatua ke-6 dan Sen King Feng memiliki hubungan pribadi yang mendalam. Dan Tan Yun adalah orang yang sangat disukai oleh Sen King Feng. Oleh karena itu, mereka masih memiliki perasaan yang sangat baik tentang Tan Yun. Selebihnya, sebagian besar dari mereka memiliki pola pikir menonton keriuhan. Bawakan aku cincin Qian Kun dan aku akan melepaskanmu, kebetulan aku yang lama telah menghabiskan banyak batu roh baru-baru ini. Sudut mulut Tan Yun membentuk seringai. Kamu jelas. Pang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Sebelum kata, merampok, jatuh. Tan Yun langsung menghilang di tempatnya dan menendang kaki kiri Pang He. Darah memercik, kaki yang patah terbang jauh, Pang He menghantam udara sejauh 10 kaki, meratap, ah. Pang He berteriak sedih, tetapi tidak berani menghina Tan Yun lagi. Dia takut, benar-benar takut. Pikiran Tan Yun berani membunuh bahkan putra satu-satunya penatua penegak hukum, bagaimana mungkin dia tidak malu-malu. Melihat adegan ini, 10 adik laki-laki Pang He, yang telah diberi pelajaran oleh Tan Yun terakhir kali, tiba-tiba, dengan tersentak, tidak berani maju untuk membantu Pang He. Tan Yun menyapukan pandangannya ke ke-10 pria itu, pergi dan lepas cincin Qian Kun-nya dan berikan padaku, lalu bawa dia dan pergi. Jangan membuatku mengulanginya untuk kedua kalinya. Suara mendesing.
10 orang muncul di depan Pang He hampir bersamaan, salah satu dari mereka berteriak, Pang Senior, orang baik tidak akan menderita di depannya, cepat berikan dia cincin Qian Kun. Pria ini buru-buru mengambil cincin dari jari Pang He dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan gentar sebelum dia dan 9 pria lainnya mengambil Pang He dan melarikan diri dari arena seni bela diri. Tan Yun dengan dingin menatap ke belakang 10 orang, memikirkan 11 orang terakhir mempermalukan dirinya sendiri, jika bukan karena aturan sekte, dia akan menghancurkan mereka. Ketika niat membunuh Tan Yun berkecamuk di dalam hatinya, pintu lantai 99 dari pagoda ruang waktu biji Mastered Extreme terbuka. Dan kemudian, dua sosok putih dengan pedang terbang di kaki mereka terbang turun melalui awan tipis menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing, berubah menjadi pria dan wanita, muncul di depan Tan Yun, keduanya menatap Tan Yun, mata dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Pemuda itu mengenakan jubah putih, dengan sosok yang kokoh, memancarkan aura kesempurnaan agung dari alam jiwa plasenta. Pria ini tidak lain adalah Gao Yang Wushuang, salah satu dari 3 murid pribadi Lu. Seperti Ye Ling yang sudah mati, adalah seorang alkemis Sein Reng. Pada saat yang sama juga jiwa ban waktu yang sangat berkualitas. Gaun putih wanita itu seperti salju, sosoknya indah, wajahnya indah, dan dia cantik. Dia adalah Ouyang Qian, salah satu dari 3 murid pribadi Lu. Dia adalah seorang alkemis Sein Reng, juga merupakan jiwa janin ruang berkualitas sangat tinggi. Kekuatan 3 murid pribadi utama di bawah Luwu, Gao Yang Wushuang adalah yang terkuat, diikuti oleh Ouyang Qian, dan terakhir Ye Ling. Tapi Ye Ling peringkat 160 pada peringkat pertempuran dan Dao, sementara Ouyang Qian peringkat 45, dan Gao Yang Wushuang bahkan mencapai 36 menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Ye Ling tidak lebih baik dari keduanya dalam alkimia, tetapi jika dibandingkan dengan kekuatan, masih ada celah besar. Tan Yun tidak mengenal keduanya, dan melihat mereka menatapnya dengan tatapan kanibalisme, dia mengernyitkan hidungnya dan berbalik dan mencoba memasuki kerumunan. Petugas rendahan, berhenti di situ. Gao Yang Wushuang menatap Tan Yun dengan marah. Tan Yun menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah Gao Yang Wushuang. Sun Zi, katakan itu lagi. Saya pikir Anda tidak sabar untuk hidup. Gao Yang Wushuang meraung dan hendak bergerak ketika teriakan dingin terdengar dari arena seni bela diri, hentikan. Kerumunan melihat suara itu, tetapi melihat seorang lelaki tua dengan janggut, yang datang tanpa kemarahan dan otoritas. Orang ini adalah Diaken Penatua ke-6, Liu Hongru. Dia juga kekasih dari Penatua ke-6 Shen Wende. Meskipun Tan Yun tidak mengenalnya, dia dapat mengetahui bahwa Tan Yun adalah saudara laki-laki Shen Wende yang baik, Shen Qingfeng. Karena itu, dia campur tangan. Murid saya telah bertemu Diaken Liu. Salam Diaken Liu. Para murid membungkuk dan memberi hormat satu demi satu. Liu Hongru mengangguk, menatap Tan Yun yang sedikit waspada, dan tersenyum ramah, jangan takut, saya adalah bawahan dari Penatua ke-6. Dengan orang tua di sekitar, tidak ada yang berani menyentuh Anda, jadi lakukan apa perlu kamu lakukan. Tan Yun merasa lega, membungkuk dan berkata, murid mematuhi perintah. Tan Yun hendak berbalik ketika Gao Yang Wushuang berseru, Tan Yun, aku kakak kedua Ye Ling. Kamu membunuh kakak laki-lakiku Ye, hari ini aku ingin membalaskan dendamnya, aku ingin menantangmu hidup dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin berduel denganku dan aku harus setuju. Dasar idiot. Tan Yun mengejek kata-kata itu dan menoleh untuk memasuki kerumunan. Namun, sebelum mengambil beberapa langkah, suara Ouyang Qian, penuh penghinaan dan penghinaan, datang dari belakangnya, sangat keras. Bermargatan, dasar pengecut. Kamu membunuh kakak laki-laki ketigaku, tetapi kamu tidak berani menjawab kakak laki-laki keduaku. Maka baiklah, gadis ini memberikan tantangan hidup dan mati untukmu, jika kamu laki-laki, jawablah. Tentu saja, di mata Ouyang Qianku, kamu sama sekali bukan laki-laki, wajar saja jika kamu tidak menjawab pertempuran. Ouyang Qian mengucapkan kata-kata ini di depan semua orang, dapat dikatakan sebagai penghinaan terbesar bagi Tan Yun. Jika itu adalah pria manapun, dia akan marah. Tan Yun tidak terkecuali. Tinju Tan Yun terkepal, tulangnya bergetar, dia mengambil langkah dan berbalik perlahan, sangat lambat. Ketika Tan Yun membalikkan tubuhnya menghadap Ouyang Qian, tangannya yang terkepal erat telah meregang, ekspresinya sangat tenang. Ketenangannya keterlaluan. Jika Mu Mengyu melihat penampilan Tan Yun saat ini, dia akan tahu bahwa Tan Yun hanya akan menunjukkan sikap seperti itu ketika dia sangat marah. Di tengah semua perhatian, Tan Yun dengan lembut mengangkat jarinya dan menunjuk Ouyang Qian, lalu, menunjuk ke Gao Yang Wushuang, suaranya tidak mengandung sedikit pun emosi, saya menerima tantangan Anda, membunuh satu musuh lebih baik daripada membunuh sepasang musuh, kalian semua pergi bersama. Aku, Tan Yun, tidak akan beristirahat sampai mati bersamamu hari ini.
Kata-kata Tan Yun, seperti bom berat, dijatuhkan ke kerumunan, menggelengkan kepala orang berdengung. Keheningan sesaat digantikan oleh disorientasi, kaget, gembira, tangisan dan jeritan yang tidak dapat dipahami. Apakah aku salah dengar? Kakak senior Tan bermaksud berduel dengan kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang pada saat yang bersamaan. Apakah kamu mendengar dengan benar, ini semua benar, semuanya benar. Kakak Tan, apakah ini gila? Kakak senior Ouyang adalah orang kuat peringkat 45 di daftar pertempuran dan Dao, dan kakak senior Gao yang adalah orang kuat peringkat 36. Ini gila. Kakak Tan, itu terlalu gila. Setelah dia membunuh Ye Ling terakhir kali, kekuatannya berada di peringkat 160, tetapi kesenjangan dengan kakak senior Ouyang dan kakak senior Gao yang terlalu besar, dan dia masih bertarung melawannya, 2-1. Apakah kalian pikir, kakak senior Tan akan selamat? Garpu konyol, bagaimana menurutmu? Aku akui bahwa kakak laki-laki Tan kuat, tapi sekarang situasinya, 1 lawan 2, dan duanya di daftar Dragon Crashing kuat. Kakak senior Tan, hanya tenggelam sedikit sembrono. Suara berisik kerumunan, ke telinga Liu Hongru, tubuh lamanya bergetar, dengan cemas berkata, Tan Yun, kamu ceroboh, sembrono. Bagaimana kamu bisa menyetujuinya? Apa perbedaan antara kamu dan mengirim kematian? Tidak, kamu tidak bisa mengatakan ya. Tan Yun hendak berbicara ketika Gao Yang Wushuang memandang Liu Hongru dan mengeluarkan suaranya, Diakon Liu, Tan Yun telah menjawab pertempuran, dan kamu masih di sini untuk menghalanginya, kamu menentang aturan sekte. Ini, Liu Hongru terdiam. Gao Yang Wushuang memandang Ouyang Qian dengan sayang, Xiao Qian, dia tidak layak bagimu untuk membunuhnya, aku akan pergi dan menenangkannya. Yah, kata-kata Ouyang Qian dipotong dengan dingin oleh Tan Yun, pelacur, baiklah kakekmu. Jika kamu tidak mendengar dengan jelas, aku akan mengatakannya lagi untukmu Jalang, Lao Zi akan menerima tantanganmu, pada saat yang sama. Kurang kau Jalang, Tuan tidak bisa ditemani. Mendengar kata-kata ini, Ouyang Qian dengan marah menegur, bagus, kamu tukang rendahan, aku berjanji, nanti aku akan membiarkanmu mati dengan baik. Mendengar orang yang dicintai dipermalukan, Gao Yang Wushuang, matanya merah, Tan Yun mulai. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tunggu, suara berat Liu Hongru berteriak, segera, menatap Gao Yang Wushuang, Ouyang Qian, kalian berdua adalah pilar masa depan dan Feinku, dan Tan Yun juga tentang hidup dan mati orang lain, kalian duel hidup dan mati, hubungan itu penting. Jika kalian berdua mengalami kecelakaan, 3 murid pribadi Lu Wu akan mati. Jika Tan Yun mati, Grand Elder dari sekte luar juga harus mati, dan Grand Elder dari sekte luar adalah orang dari ketua kita, jadi dia akan tidak mengajukan pertanyaan tentang duel Anda, juga tidak memiliki hak untuk melakukannya. Namun, jika pihakmu mati, kemungkinan besar akan menyebabkan konflik antara 12 tetua dan kepala suku, oleh karena itu, pertempuran hidup dan matimu, pasti ada Lu Wu dan kakak tertua sekte luar, Shen King Feng hadir. Sebelum mereka datang, jika ada di antara kalian yang berani bergerak lebih dulu, jangan salahkan Diaken ini karena tidak kenal ampun. Setelah Liu Hongru berbicara dengan suara tegas, dia melihat ke aula resmi dan berkata dengan keras, Diakon Lai, bagaimana kalau menunggu sampai duel mereka selesai sebelum memulai pendakian menara? Karena saudara Liu telah mengatakannya, bagaimana mungkin Diaken ini tidak setuju? Biarkan itu menjadi pendapatmu. Di dalam aula resmi, suara Diaken Lai keluar, semua murid mendengarkan, setelah Tan Yun berduel dengan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, kalian semua akan mulai memanjat menara lagi. Murid mengerti. Lebih dari 60.000 orang segera merespons, dan suaranya bergema sepanjang hari. Kerumunan secara alami ingin menyaksikan perkelahian. Bahkan jika itu adalah Gao Yang Wushuang, Ouyang Qian pemusnahan sepihak Tan Yun. Liu Hongru memandang seorang murid di bawah muridnya sendiri dan berkata, gunakan perahu roh senjata harta karun kelas menengah Diaken ini dan segera pergi ke Gunung Abadi Changling dan minta Diakon Shen bergegas. Mengatakan itu, cincin Qiankun Liu Hongru menyala, dan sebuah perahu roh muncul di kaki murid itu. Ya, Diaken Lord, saya akan pergi sekarang. Murid itu memanfaatkan perahu roh, dan bergegas ke langit dengan sangat terburu-buru. Dan para murid di bawah 12 tetuamu, cepat beritahu 12 tetua. Kata Liu Hongru. Segera beberapa murid, kaki di atas pedang terbang, menuju 5.000 mil jauhnya Ludao Immortal Mountain. Gunung Abadi Ludao, Gua. Ketika Lu Wu mendengar dari mulut murid yang melaporkan, Tan Yun dan 2 murid kesayangannya, seluruh proses pertengkaran hingga duel hidup dan mati yang disepakati, dia tertawa. Kemarahan yang telah lama tertahan, agresi yang tertahan, momen ini dengan tawa, dilepaskan, hahaha. Tan Yun ini masih terlalu muda. Setelah dipermalukan oleh Xiao Qian dengan beberapa kata gelisah, dia tidak tahan. Bagus, sangat bagus.
Setelah tertawa terbahak-bahak, Lu Wu memandang para murid yang melaporkan berita itu seperti angin musim semi dan berkata, kalian kembali dulu, penatua ini dalam suasana hati yang baik. Setelah mandi dan berpakaian, dia akan menuju ke arena seni bela diri. Sen Qingfeng, yang sedang menjelaskan pengetahuan berkultivasi pengobatan spiritual kepada para murid Taman Pengobatan di Gunung Abadi Changling, hampir jatuh jungkir balik ketika dia mendengar bahwa Tan Yun telah memilih dua murid Lu Wu. Orang tua yang marah. Sen Qingfeng sangat marah, Tan Yun, bocah kecil ini, otaknya telah tenggelam. Bahwa Ouyang Qian dan Gao Yang Wushuang termasuk di antara 400 pembangkit tenaga listrik teratas di peringkat Crushing Dragon. Tidak, aku harus meminta Nona untuk menghentikannya. Sen Qingfeng segera mengorbankan perahu rohnya dan ingin terbang ketika Dan Yu melambat dan dengan hormat berkata, Diakon Sen, kami ingin pergi menemui kakak senior Tan. Untuk melihat, cepat dan bangun ke orang tua. Sen Qingfeng meniup jenggotnya dan melotot. Kemudian, lebih dari 700 murid taman obat melompat ke perahu roh. Dan Yu, apakah menurutmu kakak senior Tan akan mati? Seorang murid tampak khawatir. Mati? Ingat, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, di dalam hati kita, kakak senior Tan adalah maha kuasa. Sebelum kata-kata Dan Yu jatuh, dia diinterupsi oleh Sen Qingfeng, jika kamu tidak tutup mulutmu, aku akan menendangmu.